Hai 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 semuanya, perkenalkan nama aku Risma Nadia Rahma. Pada video kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai apa itu bunyi. Sebelum kita lanjut, apakah teman-teman mengetahui apa itu bunyi? Kalau belum mengetahui apa itu bunyi, mari kita belajar bersama-sama. Nah, aku akan menjelaskan mengenai bunyi. Yuk bersama-sama mengenal sifat-sifat dan sumber bunyi. Nah, sebelumnya dari gambar tadi, apakah teman-teman sudah mulai memahami apa itu bunyi? Kalau belum, mari kita belajar bersama. Pertama, kita harus mengenali apa itu bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi merambat melalui benda perantaran. Di dalam suatu ruangan hampa yang terdapat suatu bunyi tidak dapat merambat disebabkan dalam ruangan hampa tidak terdapat medium atau perantaran berupa udara. Jadi, suatu bunyi yang merambat melalui tiga perantaran atau medium itu yaitu medium zat padat, medium zat cair, dan medium zat gas atau udara. Contoh dari terjadinya suatu bunyi itu seperti batu yang dilempar atau meja yang didorong, zat air seperti menuangkan air ke dalam gelas, atau suara air mengalir di sungai, dan zat udara atau gas itu seperti suara memasak air di teko atau suara ledakan balon. Materi selanjutnya yaitu mengenai apa saja sifat-sifat dari bunyi, bagaimana syarat terjadinya bunyi, dan dari mana saja sumber bunyi itu terjadi. Yuk kita lihat bersama-sama. Sifat-sifat bunyi ada 3 macam sifat bunyi, yaitu yang pertama, gelombang longitudinal. Itu termasuk dalam bunyi gelombang yang terdapat arah rambatan sejajar dengan arah getaran disebut gelombang longitudinal. Kedua, gelombang yang dapat dipantulkan itu berupa bunyi. Ketiga, bunyi yang merambat melalui medium atau perantaran medium yang dapat dilewati ada 3 macam, yaitu pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Cara terjadinya bunyi yaitu misalkan yang terdapat pada bel listrik jika dibunyikan di dalam ruangan tertutup yang hampa, bunyi tersebut tidak akan terdengar oleh orang yang ada di luar ruangan tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat 3 syarat yang diantaranya yaitu yang pertama harus terdapat sumber bunyi yang bergetar. Yang kedua, di dalam suatu ruangan harus terdapat medium atau zat antara yang menghantarkan bunyi. Dan yang ketiga, itu harus ada penerima atau telinga pendengar. Berbunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi karena benda tersebut bergetar. Setelah kita mempelajari materi tersebut, maka kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana cara menghasilkan bunyi serta bagaimana telinga sebagai alat indera pendengar. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi dan caranya yaitu seperti yang pertama, harmonika. Bunyi dihasilkan dengan cara ditiup. Kedua, yaitu gitar, bunyi dihasilkan dengan memetik senarnya. Yang ketiga yaitu biola, bunyi dihasilkan dengan menggesekkan senarnya. Yang keempat yaitu drum, bunyi dihasilkan dengan cara dipukul. Dan yang kelima yaitu keyboard, bunyi yang dihasilkan dengan sumber energi listrik. Selanjutnya yaitu ada telinga sebagai alat indera pendengar. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengar bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengar suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Setelah kita mempelajari materi bunyi ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seperti jangan terlalu mendengarkan atau terlalu dekat saat mendengarkan suara yang berbunyi keras, karena dapat menyebabkan kerusakan pada genang telinga. Dan seharusnya kita sebagai manusia dapat merawat kebersihan dan juga kesehatan telinga. Karena dalam merawat dan juga menjaga kebersihan telinga itu penting untuk mencegah berbagai masalah pada telinga. Seperti infeksi telinga, telinga berdenging, gangguan pendengaran, bahkan tuli mendadak. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi.